Hello guys, welcome to my channel. Di sini kita akan mempelajari pelajaran tentang etika akademik dan bisnis. Yang pertama adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Hak untuk istilah hak sendiri biasanya berhubungan dengan sesuatu hal yang manusia dapatkan setelah mereka berhasil melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban mereka. Sejatinya hak seorang manusia sudah melekat dan menjadi fitrah sejak seorang manusia dilahirkan. Seorang manusia yang baru lahir akan secara otomatis mendapatkan hak dan kewajiban. Pada dasarnya, seluruh manusia akan mendapatkan hak mereka setelah mereka melakukan dan menyelesaikan kewajiban mereka. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang adalah sama? Jelas tidak. Hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia tentunya memiliki isi serta kegunaan yang berbeda pula. Perbedaan hak dan kewajiban yang diterima oleh manusia ini disesuaikan dengan beberapa aspek yang mereka miliki. Aspek-aspek tersebut yang menjadikan hak serta kewajiban tiap manusia itu berbeda. Kita dapat menyebutkan beberapa aspek-aspek tersebut, misalnya aspek tingkat gelar, jabatan atau kedudukan yang setiap orang miliki dalam lingkungan tertentu yang ditempati oleh manusia tersebut. Ada salah satu pengertian singkat mengenai hak dan kewajiban dari salah satu ahli yang bernama K. Barnes. Beliau memaparkan pengertian singkat tersebut pada buku karangannya yang beliau beri judul Etika. Pengertian secara umum. Secara umum, hak mahasiswa peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Hak mengambil peran serta posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu. Aspek-aspek yang tersebut dapat diambil sampel seperti aspek kehidupan seorang individu dalam kehidupan serta beradaptasi di lingkungan masyarakat yang ada di dalam suatu kelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong terciptanya hak, yaitu terdapat batasan sosial, batasan etika, hingga hukum. Hak menurut bahasa atau KBBI. Menurut bahasa atau kita bisa ambil rujukan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu, serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu. Hak mahasiswa. Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan hasil studi. Yang ketiga, menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada. Yang keempat, mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab, dosen wali, dan dosen pembimbing tugas akhir. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang ketujuh, mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Semua makhluk hidup mempunyai hak dan kewajiban atas dasar kehidupannya. Bagi pelajar sekolah, tentu saja memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke perguruan tinggi, yaitu menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang ahli di bidangnya masing-masing. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tentu saja harus mengetahui hak dan kewajiban bagi mahasiswa. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajibannya, dan peraturan tersebut harus dilandasi undang-undang tertentu.
Mahasiswa merupakan insan yang memiliki dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Hampir sama dengan siswa di sekolah menengah atas atau SMA yang diharuskan belajar. Mahasiswa juga diwajibkan untuk demikian. Hal tersebut supaya sejalan dengan peran mahasiswa bagi bangsa dan negara ini. Menurut Silagan, di lingkungan kampus, mahasiswa akan berperan sebagai masyarakat kampus yang mempunyai tugas utama berupa belajar, membaca buku yang relevan dengan materi perkuliahan, membuat makalah, presentasi, berdiskusi, hadir di sebuah seminar, dan kegiatan lain yang bercorak ke kampusan. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki tugas lain, yakni sebagai agen perubahan dan pengontrol sosial masyarakat. Nah, sekarang tugas inilah yang nantinya dapat menjadikan seorang mahasiswa sebagai harapan bangsa di masa depan kelak dengan mencari solusi dari berbagai masalah yang tengah dihadapi. Secara umum, mahasiswa adalah sebutan bagi seorang yang sedang menempuh pendidikan di universitas, akademi, atau sekolah tinggi. Seorang mahasiswa dinilai mempunyai intelektual yang tinggi, perencanaan mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, menjaga kewibawaan dan nama baik bagi perguruan tinggi yang bersangkutan, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika, menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan tingkah laku, berdisiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu, memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian baik dan kecerdasan berpikir. Materi selanjutnya adalah perilaku etis dan tidak etis. Etis mahasiswa termasuk sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakan yang baik, benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal etika mahasiswa di dalam kampus. Tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas ataupun bisa disebut dengan di dalam kampus, kita juga harus mempunyai etika. Apa saja ya contohnya? Tentunya sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali etika yang Anda tahu dan yang harus kita lakukan. Pertama adalah menyapa jika kita bertemu dengan teman, dengan dosen, karyawan yang ada di kampus. Jika bertemu orang yang lebih tua dari kita, hendaknya kita sapa dengan sapaan Mas atau Mbak, atau Pak atau Bu. Jika kita terbiasa dengan bahasa Jawa, kita harus memakai bahasa kromo. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, contohnya dosen, karyawan, ataupun staf yang ada di kampus. Menurut Elian Rahman, terdapat beberapa indikator yang menjadi ciri-ciri seseorang sudah menjalankan perilaku etis, antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik, yaitu mengikuti kode etik profesi, jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik. Yang kedua, melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan, yaitu melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat, dan jujur dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, bertindak berdasarkan nilai dan norma meskipun sulit untuk melakukan itu, yaitu secara terbuka mengakui setelah melakukan kesalahan, berterus terang dalam segala hal.
Yang keempat, bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar, yaitu mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan. Bersedia untuk mundur atau menarik produk atau jasa karena praktik bisnis atau kinerja yang tidak etis, menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai values dan norma. Hal-hal yang termasuk dalam perilaku etis: menghargai teman yang sedang berbicara, mengeluarkan pendapat, tidak berbicara, tertawa yang terlampau keras karena suara kita bisa mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Tidak lupa jika kita akan masuk ke sebuah ruangan, hendaknya mengetok pintu dan mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam ruangan. Dalam hal yang berhubungan dengan kendaraan, kita hendaknya menaruh atau memarkirkan kendaraan kita di tempat yang sudah disediakan. Bukannya diparkirkan di tempat yang sudah jelas ada rambu-rambu dilarang parkir. Tubuh kita juga harus beretika. Contohnya, ketika kita mau buang angin, hendaknya kita berpindah tempat untuk buang angin di tempat yang sepi, jauh dari orang. Kita juga harus menjaga ludah kita. Tidak asal membuang ludah sembarangan, apalagi membuang ludah di jalan umum. Ini akan membuat jalan tadi kelihatan kotor dan kumuh. Etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beretika mampu mengontrol sikap dan tutur katanya terhadap orang lain. Etika yang umum berlaku di suatu negara belum tentu di negara lain disebut etika. Etika dalam berpakaian. Pakaian berfungsi untuk menutup tubuh manusia. Tidak hanya itu saja, kini pakaian telah menjadi kebutuhan manusia. Saat ini kita sering lihat di mall banyak pakaian dari berbagai model dan corak ditawarkan di sana. Kadang kita sering bingung saat menentukan pakaian apa yang sesuai dengan kepribadian dan karakter kita. Etika dalam berpakaian ini membahas tentang bagaimana kita menempatkan pakaian yang kita gunakan agar sesuai dengan agama, budaya, norma. Misalnya, jika kita seorang muslim yang ingin memasuki masjid, maka kita diwajibkan untuk mengenakan busana yang menutupi aurat, yaitu dengan menggunakan pakaian muslim. Selain itu, jika kita ingin menghadiri acara undangan formal, maka kita harus menyesuaikan diri mengenakan pakaian yang formal. Misalnya memakai kemeja, batik, dan pakaian resmi lainnya. Kata etis merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu. Pengertian tidak etis merupakan apabila suatu hal yang menyalahi etika yang dianut pada suatu kelompok masyarakat. Pengertian tidak etis adalah jika suatu tindakan menyalahi etika yang dianut suatu kelompok masyarakat. Adanya pengaruh etika yang ada dalam diri seseorang auditor akan mempengaruhi perilaku auditor dan etis. Tidaknya keputusan yang diambil oleh orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai etika itu sendiri. Perilaku etis seseorang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah satu hal buruk. Arendt dan Lodbeck menyebut bahwa terdapat 3 faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu yang pertama, standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, orang tersebut sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. Materi selanjutnya adalah etika pergaulan. Pengertian etika menurut para ahli. Terdapat beberapa pengertian etika berdasarkan beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Swegarda Puerbawagja. Pengertian etika menurut Swegarda Puerbawagja adalah suatu ilmu yang di dalamnya memberikan acuan, arahan, dan juga pijakan pada suatu tindakan dari seseorang manusia. Yang kedua dari
H.A. Mustafa. Mustafa menjelaskan bahwa pengertian etika adalah suatu ilmu yang di dalamnya menyelidiki suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan cara memperhatikan perbuatan manusia sejauh mana mereka yang diketahui. Cara memelihara etika pergaulan. Etika pergaulan bisa diterapkan di lingkungan mana saja, seperti sekolah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan kerja, dan masih banyak lainnya. Dalam penerapannya, etika pergaulan bisa berfokus pada cara berbicara atau menjalani komunikasi hingga etika bertamu. Ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk memelihara etika pergaulan, yakni yang pertama, saling menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Ketika bertemu orang yang dikenal di jalan atau tempat umum, usahakan untuk menyapa dan berbincang sebentar. Contohnya, menanyakan kabar atau lainnya. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Dalam etika pergaulan, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya, dengan berbicara dengan sopan, membungkuk ketika harus berjalan di depan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Yang ketiga, menghargai teman sebaya. Selain menghormati orang yang lebih tua, etika pergaulan juga mengajarkan cara menghargai teman sebaya. Contohnya, mendengarkan pembicaraan teman sebaya dengan baik, memperhatikan penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikaplah sopan kepada siapa saja. Berperilaku dan senantiasa menjaga sikap sopan santun menjadi hal yang penting yang harus diterapkan dalam etika pergaulan. Bersikap sopan bisa dengan menjaga cara bicara, memperhatikan cara berpakaian, etika bertamu, menyapa, berkenalan, dan lain sebagainya. Yang kelima, punya rasa empati. Empati setidaknya harus ditanamkan dalam diri seorang manusia. Empati dibutuhkan dalam pergaulan. Contohnya, menolong orang lain yang merasa kesulitan, menawarkan bantuan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah etika berpakaian. Etika berpakaian merupakan salah satu faktor penting yang dapat dipertanggungjawabkan oleh suatu individu yang terdapat dalam sebuah komunitas. Seseorang dapat menilai sifat dan karakter dari penampilan termasuk tata cara berpakaian. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian formal dan sopan, seperti halnya pria mengenakan baju formal yakni celana panjang, kemeja lengan panjang, atau mengenakan baju batik dan mengenakan sepatu. Tidak mengenakan pakaian dengan bahan kaos atau spandek, kemeja tanpa lengan, kemeja tanpa kerah, atau pakaian dengan bahan tembus pandang. Untuk wanita, mengenakan baju formal yakni celana panjang atau rok di bawah lutut, kemeja atau baju berlengan, dan mengenakan sepatu. Tidak mengenakan baju dengan bahan tembus pandang, celana pendek, celana panjang 3/4, rok pendek, dan pakaian yang terlalu ketat. Mengapa dalam etika berpakaian sangat penting dan harus diperhatikan? Dikatakan penting karena cara berbusana dan bergaul seseorang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian seseorang. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku sebagai pedoman cara hidup yang benar dari sudut pandang budaya, sosial, dan agama. Pada dasarnya, pakaian merupakan hal pokok bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal, pakaian dapat memberikan nilai keindahan, kenyamanan, dan bentuk proteksi diri. Dari berpakaian inilah kita dapat membentuk sebuah citra diri yang akan terpancar dari diri seseorang sebagai sarana komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Berpenampilan menarik tentunya dapat menjadi kunci sukses kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kita akan menyadari bahwa lewat berpakaian, kita dapat mengungkapkan ekspresi diri dan menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Etika berpakaian di kampus. Lingkungan perkuliahan memang dibilang sudah bebas dalam berpakaian. Beda sewaktu masih sekolah SD, SMP maupun SMA. Karena masa SD sampai SMA masih berpakaian yang ada aturannya. Misalnya waktu SD berpakaian baju putih celana merah untuk seragamnya. Seragam SMP baju putih celana panjang biru.
Untuk seragam SMA, baju putih, celana panjang abu-abu. Sedangkan di perkuliahan, berpakaian bebas asalkan sopan dalam berpakaiannya. Contoh berpakaian di kampus bagi pria. Yang pertama, untuk baju memakai yang sopan, tidak menggunakan kaos oblong, ataupun pakaian yang tidak layak dipakai untuk kuliah. Yang kedua, untuk celananya menggunakan celana panjang jeans atau bahan, tidak robek-robek pada bagian celananya. Yang ketiga, menggunakan sepatu untuk kuliah karena akan terlihat lebih sopan. Jangan menggunakan sandal ke kampus karena tidak bagus untuk dipandang jika menggunakan sandal. Dan dalam bersepatu pun harus menggunakan yang benar untuk dipakainya, karena masih ada saja menggunakan sepatu yang masih diinjak pada bagian belakang sepatunya. Contoh berpakaian di kampus bagi wanita. Untuk baju, memakai yang sopan juga. Jangan menggunakan pakaian yang bisa menimbulkan kesan yang tidak baik. Misalnya pakaian yang terlalu ketat untuk dipakainya. Dianjurkan untuk tidak menggunakannya. Untuk celananya menggunakan celana jeans. Alangkah baiknya menggunakan jilbab untuk membiasakan diri menutupi aurat bagi yang kampusnya Islam. Menggunakan sepatu yang sewajarnya. Alangkah baiknya tidak menggunakan sepatu high heel karena perkuliahan untuk menuntut ilmu, bukan untuk bergaya. Berikutnya adalah etika komunikasi dengan mahasiswa dan dosen. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita, antara lain dalam kehidupan di tengah keragaman tatanan norma. Etika dapat menjadi orientasi. Yang pertama, jika etika bisa memberi pegangan hidup di tengah derasnya arus modernitas dalam transformasi. Yang kedua, dalam kondisi perubahan sosial budaya dan norma, etika membuat manusia sanggup menghadapi ideologi-ideologi dengan kritis dan objektif. Yang ketiga, kita juga diperlakukan dalam umat beragama. Etika bisa membantu umat dalam menemukan dasar dan kemantapan iman serta kepercayaan yang dianutnya. Etika pergaulan yang sudah dimiliki oleh remaja hendaknya dapat dijaga serta dikembangkan seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, serta bertambahnya teman. Etika pergaulan yang ditempatkan akan sedikit banyak meninggalkan kesan kepada orang lain. Etika yang baik maka akan memberikan kesan yang baik pula terdapat. Sebaliknya dengan etika yang buruk maka akan meninggalkan kesan yang buruk pula. Etika pergaulan yang sudah meninggalkan kesan yang baik hendaknya dapat dijaga dan dikembangkan lagi. Adapun trik-trik yang bisa dilakukan untuk menjaga etika yang baik dalam pergaulan teman sebaya, yaitu yang pertama, selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman karena persahabatan sebenarnya akan bertahan lama. Yang ketiga, tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif atau menjadi pelindung. Yang keempat, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Yang keenam, berkata terus terang dalam suatu keadaan tetapi tidak kasar atau berlebihan. Yang ketujuh, mempunyai keberanian tetapi memakai perhitungan. Yang kedelapan, jika mendapatkan tugas menyelesaikan dengan baik. Yang kesembilan, tidak menonjolkan diri karena ingin mendapatkan penghormatan yang berlebihan. Yang kesepuluh, berbicara dengan lancar namun tidak banyak berbicara. Etika komunikasi mahasiswa dengan dosen. Kuliah adalah saat yang tepat bagi mahasiswa untuk belajar bersikap dan berkomunikasi secara profesional karena setelah lulus mereka akan masuk ke dalam dunia kerja yang menuntut profesionalisme tinggi. Tidak ada lagi sikap manja atau tak memiliki etika. Hal ini berlaku baik Anda bekerja sebagai pegawai maupun seorang entrepreneur. Ada dosen yang selalu bersikap sangat formal, namun ada juga dosen yang suka berbicara secara informal dengan mahasiswa. Bahkan saat berkuliah, dulu saya memiliki dosen yang sering mentraktir saya dan beberapa teman saya makan dan minum kopi bersama ketika kami menjadi pengurus sebuah organisasi mahasiswa. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi pembenar untuk berbicara secara informal dan tidak sopan kepada dosen, karena berbicara dengan formal dan sopan kepada dosen merupakan bentuk penghargaan kita pada beliau. Etika komunikasi dosen dan mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa merupakan komunikasi antar individu manusia.
Seluruh etika yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari berlaku di dalamnya tanpa kecuali. Sehingga seluruh dosen dan mahasiswa harus menjunjung dan perilaku berkomunikasi yang efektif, santun, dan berbudaya. Berikut adalah macam-macam komunikasi. Yang pertama secara langsung, yaitu komunikasi yang terjadi tanpa melalui perantara. Contohnya seorang mahasiswa yang sedang berbicara dengan dosen. Yang kedua secara tidak langsung, komunikasi yang dilakukan antara komunikasi dan komunikator bertatap muka langsung. Proses ini biasanya memanfaatkan media internet sebagai alat untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada pedoman etika komunikasi mahasiswa dengan dosen secara lisan. Secara umum, selalu gunakan bahasa formal ketika komunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu yang pertama, gunakan kata ganti saya, dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang sejenisnya. Yang kedua, selalu memperkenalkan diri dan status Anda. Misalnya, saya Suarin Sainuddin, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak, karena tidak semua dosen sanggup mengingat-ingat seluruh nama mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah tiap semester. Yang ketiga, jelaskan keperluan Anda. Misalnya, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Yang keempat, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi. Dan yang kelima, perhatikan waktu. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Pedoman etika komunikasi mahasiswa dengan dosen via email dan messenger. Yang pertama, tuliskan subjek email, berikan judul atau keterangan singkat mengenai tujuan Anda mengirimkan pesan kepada dosen. Contoh, revisi skripsi Fadel M. Samelo. Tuliskan kata pembuka dengan benar, sebutkan pihak yang dituju dan gunakan sapaan pembuka formal. Contoh, yang terhormat Bapak Hadi, selamat pagi, Fadel M. Samelo. Yang kedua, perkenalkan diri dan jelaskan tujuan Anda mengirim email, terutama jika baru pertama kali mengirim email kepada dosen tersebut. Sebutkan nama lengkap, program studi, dan kelas Anda. Contoh, selamat pagi Bu Ica, perkenalkan nama saya Fadel M. Samelo, mahasiswa kelas A, Administrasi Publik. Sampaikan tujuan Anda mengirim email dengan jelas. Jika ada beberapa hal yang disampaikan, Anda bisa menggunakan pointers. Yang ketiga, jika mengirim attachment, informasikan pada email. Berikan nama attachment dengan jelas dan sesuai. Perhatikan juga Anda sudah melampirkan attachment pada email yang akan dikirimkan. Contoh, saya akan lampirkan revisi bab 1 dan bab 2 yang sudah saya perbaiki sesuai dengan hasil bimbingan minggu lalu. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan. Yang kelima, sebelum mengirim email, cek kembali pesan dan attachment yang akan dikirim. Yang keenam, berikan waktu dosen Anda untuk menjawab. Walaupun membalas email dapat dilakukan dengan cepat, tapi bisa saja dosen Anda memiliki kesibukan lainnya. Jika tidak ada balasan dalam jangka waktu yang cukup lama, Anda bisa bertanya kembali dengan sopan. Etika berkomunikasi dengan sesama teman mahasiswa sebagai makhluk sosial pasti senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi dengan lingkungan baik itu di tempat tinggal maupun di tempat bekerja. Saling berinteraksi satu sama lain merupakan rutinitas yang tak terlepaskan dari semenjak kita lahir. Dari mulai kita tidak bisa berinteraksi secara sempurna hingga berkembang ke proses interaksi sosial yang dapat diterima oleh lingkungan. Namun pada realitanya, tidak semua manusia mampu berinteraksi dengan baik. Meskipun dari segi usia serta pengalaman hidup sudah cukup, hal ini dikarenakan masih banyak orang yang bersifat egois, individualis, dan tidak ingin tahu dengan keadaan lingkungan sekitar. Pada proses interaksi seharusnya memiliki etika karena etika menjadi salah satu alat kontrol untuk melakukan suatu tindakan maupun perkataan dalam interaksi dengan orang lain. Seseorang yang kurang mempunyai etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia dapat menjadi salah satu faktor seseorang kurang diterima oleh masyarakat sekitar. Misalnya tidak sopan, tidak menghargai orang lain, kurang tata krama, perkataan sering menyinggung hati orang lain, dan sering berkata kasar kepada setiap orang.
perkara etika sehingga menyakiti orang lain. Pada masa sekarang ini menjadi masalah yang cukup serius. Ketika seseorang tersinggung atau sampai sakit hati terhadap perkataan orang lain, maka orang tersebut dapat melaporkannya ke polisi sebagai aduan atas perbuatan tidak menyenangkan. Untuk itu, memahami etika yang baik sangatlah penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Materi selanjutnya adalah etika dalam berorganisasi. G. R. Terry mendefinisikan etika berhubungan dengan kelakuan pribadi serta keajaiban moral yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia berkenaan dengan personalan benar dan salah. Etika menyangkut soal moral dan filsafat. Etika berhubungan dengan kelakuan individu-individu serta standar-standar yang mempengaruhi hubungan antar individu-individu. Dengan demikian, etika adalah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah, dan etis ini adalah perbuatan yang beretika baik. Seseorang yang tidak etis adalah yang melakukan etika perbuatan yang melanggar etik. Menurut Robinson dan Judge, menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas 2 atau lebih orang-orang yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama walau serangkaian tujuan. Sementara itu, Weber dalam Little John dan Voss mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas, spesialisasi, dan regulasi. Etika dalam berorganisasi di politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun negara. Pada dimensi etika organisasi pemerintah, antara lain mencakup etika dalam organisasi, etika dalam pemerintahan, etika dalam jabatan, serta nilai-nilai kepemerintahan yang baik atau good governance sebagai tren global etika pemerintahan. Materi selanjutnya adalah etika di lingkungan kampus. Pentingnya budaya sopan santun di kehidupan lingkungan mahasiswa. Budaya yang melekat di Indonesia dari berbagai daerah adalah dari sopan santunnya. Pentingnya bersosialisasi perlu didukung dengan norma sopan santun, di mana hal tersebut harus dimiliki oleh seseorang, terutama seorang mahasiswa. Seiring berkembangnya zaman, norma sopan santun di kalangan masyarakat, terutama kalangan muda, semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, seperti perkembangan teknologi, terkikisnya aspek budaya, dan buruknya pergaulan kalangan muda di masa sekarang. Para remaja diharapkan dapat memiliki kompetensi sosial, perkembangan sosial, bersikap adaptif, dan memiliki ketepatan dalam menyesuaikan diri. Penggalaman dalam penggunaan etika ketika berada di salah satu contoh lembaga pendidikan, yaitu kampus. Antara lain, yang pertama, menghormati sosok dosen, teman, dan staf lainnya. Kita sebagai mahasiswa yang berperilaku mau menghargai dengan siapapun pasti saling hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Jadi sifat hormat saling menghargai itu sangat penting di lingkungan kampus. Tidak hanya dengan orang yang lebih tua dari kita, tetapi kita harus hormat dengan teman juga. Penting seperti menghargai pendapat sesama karena setiap orang pasti mempunyai pendapat masing-masing. Yang kedua, bersikap sopan terhadap dosen maupun staf yang ada di kampus. Sopan dan santun itu yang membuat dalam berkomunikasi kita dengan dosen maupun staf yang ada di kampus berjalan dengan nikmat dan lancar. Karena berbicara sopan itu penting di kehidupan kampus, masyarakat, perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kampus.
Busana atau pakaian yang digunakan juga penting untuk menjaga penampilan kita di kampus selain berpakaian rapi. Bersih membuat orang yang melihat kita pasti suka karena pakaian yang kita kenakan sesuai status mahasiswa yang rapi. Yang keempat, tidak mengotori dan merusak fasilitas yang ada di kampus. Fasilitas yang ada di kampus tentunya kita rawat dengan benar karena fasilitas di kampus itu pasti penting karena bisa memfasilitasi dalam proses pembelajaran seperti fasilitas proyektor. Fasilitas ini sangat penting karena setiap hari kita menggunakannya dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kita sebisa mungkin sesudah tidak digunakan, kita harus merawatnya dengan baik karena fasilitas yang diberikan oleh kampus itu harus dijaga dengan benar. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan dosen, teman, maupun staf kampus. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa formal karena kita berbicara dengan dosen, tetapi kita juga harus bertutur kata sesuai dengan tutur kata yang sopan dan benar. Dengan kita berbahasa sopan, kita dapat menjalin komunikasi baik dengan dosen, teman, maupun staf kampus. Yang keenam, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, maupun agama. Dalam pergaulan, kita harus menghormati sesama tanpa membedakan karena bangsa kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kita harus bersikap tanpa adanya perbedaan antara kepercayaan orang lain seperti agama apa yang dimiliki orang lain, ras maupun suku bangsa dari orang lain. Nilai budaya sopan santun sudah dilunturkan di kalangan masyarakat. Norma kesopanan pada mahasiswa perlu dimiliki karena mahasiswa selayaknya adalah agen perubahan yang akan membawa perubahan positif baik di lingkungan sekitarnya, lingkungan kampus, dan juga masyarakat sekitar. Nilai dari perubahan tersebut perlu didukung dengan adanya sikap sopan santun, karena dengan sikap sopan santun tersebut dapat membawa dampak yang positif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya yang ada. Dalam hal ini terfokus pada lingkungan kampus. Bagaimana mahasiswa bersikap kepada dosen, kakak tingkat, dan juga teman sebayanya itu dapat terbentuk seiring berjalannya waktu. Tetapi banyak dari mahasiswa belum bisa menerapkan norma kesopanan tersebut tanpa disadari. Perlu adanya dukungan dari didikan orang tua terhadap anak sedini mungkin dalam hal bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Berikut ini adalah sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi video yang telah saya sampaikan. Sekian dari video yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Denis Pratama Kubabadi, NIM 2111100002957, kelas MC. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Terima kasih.